Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mensosialisasikan peraturan Dirjen Pajak. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mensosialisasikan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 5/PJ/2024 tentang perubahan peraturan Dirjen Pajak nomor per-17/PJ/2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potongan dan atau pemungutan pajak serta pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa bagi instansi pemerintah. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arslan Junaid, dan dihadiri oleh Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pekalongan, Subandi, 60 perwakilan bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pekalongan berlangsung di aula kantor BPKAD setempat Senin 12 Agustus 2024. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid mengungkapkan bahwa per-5/PJ/2024 mengatur kewajiban bagi instansi pemerintah untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 Form 1721A3. Bukti potong Form 1721A3 merupakan bukti potong yang dibuat untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Per-5/PJ/2024 ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 16 Mei 2024 dan dinyatakan baru mulai berlaku pada masa pajak Juni 2024. Bendahara di masing-masing OPD sampai ke tingkat kelurahan ini kan menjadi tugas yang berat, tugas yang berat karena mereka mengatur gaji ASN dan sebagainya, dan godaannya juga berat. Godaannya juga berat. Sudah ada beberapa kali temuan tentang bendahara sampai OPD dari sampai ke tingkat kelurahan, dan di sisi lain karena beratnya tugas bendahara dengan SIPD aplikasi yang mungkin karena seluruh Indonesia itu menggunakan, jadi masih muter-muter lemot, masih loading terus ya kita dorong juga mereka untuk semangat, karena kita juga mencari regenerasi bendahara sampai ke tingkat kelurahan itu juga ternyata tidak mudah, mencari personnya ternyata juga tidak mudah. Ini mudah-mudahanlah dengan sosialisasi dari Dirjen Pajak Kota Pekalongan, Pak Subandi beserta timnya semuanya bisa lebih memahami lagi tentang aturan maupun undang-undang peraturan yang baru. Tapi Kota Pekalongan so far semuanya sudah oke, tinggal lebih pemantapan saja, dan PR kita tentang regenerasi itu tadi. Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini mengatakan bahwa adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji SKPD yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 penghasilan ASN sejak masa pajak Juni 2024, di mana berkewajiban menyusun laporan membuat bukti potong atas PPh Pasal 21 tersebut sesuai dengan ketentuan melalui aplikasi yang telah dikembangkan oleh Dirjen Pajak, yakni elektronik bukti potong atau e-Bupot. Ini untuk memberikan pemahaman terkait dengan peraturan Dirjen Pajak yang baru ya, per 05/PJ dari 2024 ini, yaitu kewajiban untuk melaporkan terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan ASN. Jadi karena semula itu kalau untuk pelaporan terkait pemotongan PPh 21 itu tahunan, nah sekarang per bulan, per bulan, dan ada aplikasinya, sehingga kami mengundang bendahara pengeluaran maupun bendahara gaji ataupun petugas pembuat daftar gaji untuk mengikuti. Jadi harapannya seperti tadi disampaikan Pak Wali, karena bebannya bendahara pengeluaran saat ini kan banyak ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang perencanaan penganggaran maupun pelaporan keuangan yang melalui SIPD itu kan aplikasinya karena digunakan se-Indonesia, kadang kalau pas jam kerja itu sulit untuk diakses. Untuk mengakses bisanya malam hari.
ini nanti ditambah aplikasi lagi ya Pak Bani yang terkait dengan pelaporan perpajakan. Jadi harapannya kalaupun misalkan bendahara pengeluaran sibuk, ya petugas pembuat daftar gajinya nanti bisa membackup. Ditambahkan Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi, bahwa mekanisme peraturan ini menindaklanjuti tarif efektif rata-rata ter atau net, di mana asal tahun 2024 untuk tarif pemotongan PPh pasal 21 berubah. Semula tarifnya sesuai pasal 17, sekarang menggunakan pajak efektif rata-rata. Sebenarnya mekanismenya itu kan sudah kita siapkan aplikasi, memang disampaikan Mbak Nita, karena memang ini sebagai istilahnya tidak lanjut dari terus TR yang kemarin yang awal tahun itu terkait dengan tarif efektif rata-rata atau TER. Itu kan kemarin mulai awal 2024 itu kan tarif untuk pemotongan pasal 21 itu berubah. Yang selama ini biasanya tarifnya pasal 17, sekarang dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Itu tidak hanya terkait dengan berubah sama sekali, karena biasanya itu ada sekitar 30 atau beberapa lapis, sementara kalau pasal 17 kan hanya 5 lapis. Ini yang menjadi perubahan, sehingga secara otomatis aplikasinya juga akan berubah. Dan ini memang kemarin kami karena kemarin itu baru disosialisasikan sekitar akhir Desember, jadi kan ya maksudnya memang agak mendesak sekali. Jadi waktu itu mungkin seperti yang disebutkan dan tadi dalam aplikasi mungkin banyak sekali yang mengusung-usung tadi. Bapak Wali Kota juga sudah menyinggung sebenarnya kalau siang ya bisa ini, karena ini memang dipakai se-Indonesia. Mungkin ada perbaikan aplikasi Bapak? Setiap saat kita perbaiki aplikasi, kita akan perbaiki, dan ini pun juga sudah menjadi concern dari kantor pusat. Dan hasil ini pun apapun yang disampaikan nanti sebagai teman-teman di sini peserta, mungkin kan mereka yang mengalami ya, nanti kita laporkan seperti apa untuk perbaikan aplikasi tersebut. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.